se-Jawa Barat, ya, Kabag Hukum Kota Bogor. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Kemudian unsur-unsur lainnya yang kesempatan ini kenapa di absen satu-satu begitu? Karena tidak semua mitra bisa diundang, dan kehadiran Bapak Ibu semuanya hari ini sebagai perwakilan dari entitas-entitas strategis yang tidak bisa kita tinggalkan, mudah-mudahan bisa terwakilkan dan dalam diskusinya bisa berperan aktif gitu, memberikan sumbangan untuk desain kebijakan terutama di Setda pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Agak panjang Bapak Ibu, mohon maaf ini satu persatu karena ini untuk memuliakan kehadiran Bapak Ibu dan effort yang sudah Bapak Ibu keluarkan bisa hadir hari ini baik secara daring dan luring. Kesempatan pertama Bapak Ibu semuanya mohon izin kami persilahkan kepada Kepala Biro Hukum untuk menyampaikan rencana strategis tahun 2027 yang sudah dirancang bersama Pak Karo dan tim. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Kepala Biro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu yang istimewa pada alhamdulillah sudah hadir di hari yang berbahagia ini. Kemudian tentunya kami sampaikan yang saya hormati staf ahli untuk kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga yang saya hormati Anjak Utama sudah hadir alhamdulillah secara lengkap. Kemudian para kepala dinas atau yang mewakili yang tentunya yang dalam lingkup asisten Pemkesra. Kemudian yang saya hormati perwakilan yang hadir dari instansi vertikal, dalam hal ini Pak Moderator yang relate dengan kami adalah Kanwil Hukum dan Kanwil HAM. Kemudian juga unsur dari kabupaten kota, dalam hal ini tadi yang sudah diabsen, terima kasih Pak Asisten dari Kabupaten Bekasi, dan tentunya dari unsur perwakilan dari perguruan tinggi serta dari rumah sakit dan juga Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Izin barangkali Bapak dan Ibu sekalian untuk perkenalan kami di Biro Hukum dan HAM. Paling tidak kami memiliki tugas adalah fasilitasi dan koordinasi kaitan dengan perancangan perundang-undangan baik untuk pemerintah provinsi, kabupaten kota, kemudian juga memberikan advokasi dan bantuan hukum baik bersifat litigasi dan non litigasi, kemudian juga di dalamnya ada kajian hukum serta juga ada kaitan dengan pengembangan data informasi yang lebih dikenal dengan jaringan dokumen informasi hukum yaitu JDIH. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan perlindungan HAM. Jadi nomenklatur ini kami barangkali secara histori dulu di Kopas dari nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM, dan sekarang sudah dipisah. Barangkali ini Pak Staf Ahli, Pak Beni, barangkali kita bisa exercise ke depan, kita split lagi Pak, karena begitu beratnya Pak antara hukum dan HAM untuk disatukan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian tadi pernah disinggung oleh Pak Sekda kaitan dengan kewenangan. Nah, kalau hukum itu masalah keadilan, tentunya hampir tidak ada batas kewenangan, mana kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota seperti itu. Karena pada intinya menegakkan hukum dan keadilan adalah tujuan utamanya adalah pencapaian kesejahteraan, keselamatan, dan kenyamanan dalam masyarakat dan pembangunan. Kalau bahasa Latinnya itu solus populi suprema lex extra, seperti itu. Nah, jadi tentunya ini juga sangat relate dengan pelaksanaan tugas kami. Nah, untuk di slide pertama adalah kami coba sampaikan ini secara jujur dan sadar
kaitan dengan itu Biro Hukum. Pertama, nilai deregulasi kami sampaikan target dari 2025 sampai 2027, di mana target 2025 sesuai dengan Renstra Setda Provinsi Jawa Barat 2025-2029 itu sebesar 20,4 poin, dan realisasinya alhamdulillah ini 28,2 poin. Nanti kami akan sampaikan kenapa nilai ini kami memperoleh cukup baik. Kemudian di target 2026 dan 2027 memang angkanya di bawah realisasi 2025. Nah, ini memang dari dokumen Renstra. Jadi istilahnya kami tentunya tidak slow atau santai-santai saja, karena pencapaian 2025 sudah melebihi target di 2026-2027. Jadi kami tetap akan berkinerja insya Allah. Tapi menurut sabubuk nahela yang nama ya. Tapi kami akan patriotikal ya, seperti itulah. Kemudian nilai harmonisasi ini targetnya di 2025 24,22, kemudian realisasinya ini tidak tercapai 23,5. Nah, ini hasil penilaian dari pihak Kementerian Hukum, dan target 2026-2027 itu tidak begitu berbeda dengan target 2025. Nah, perlu kami akui bahwa harmonisasi regulasi ini kaitannya dengan ada penyampaian atau pembahasan bersama seluruh regulasi baik level peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan pihak Kanwil Hukum. Nah, barangkali di sini ada dari pihak Kanwil Hukum, dan kami sudah koordinasi tentunya langsung dengan Pak Kanwilnya dan Pak Kadifnya, karena kaitannya kalau Provinsi Jawa Barat ini Pak Staf Ali dan Bapak Ibu Anjak Utama, di Provinsi Jawa Barat itu nanti saya akan tampilkan volumenya sangat besar Pak, baik untuk fasilitasi kabupaten kota maupun produk provinsi. Jadi deregulasi kami tekan, tetapi jangka waktu yang diminta oleh perangkat daerah ini cepat. Malah misalkan Pergub yang biasanya kami exercise kalau dalam kondisi normal 2-3 bulan, sebulan harus jadi, malah kami dapat rekor itu 1 hari jadi. Nah, apakah ini proper? Kami usahakan proper Pak, seperti itu, dengan SDM yang ada, dengan integriti yang ada, capability yang ada, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya dari perangkat daerah, mohon dalam hal ini, jadi kalau kebiasaan kami begini harian, kami nggak punya utang tapi ditagih, seperti itu. Mana Kebbu, mana Pergub, kadang-kadang mengobrol, derleng ngobrol Pak, kali itu ngobrol naonnya gitu. Nah, seringkali begitu. Jadi di mana ini menjadi potensi masalah hukum, kami pun yang akan mendampingi atau memfasilitasinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, dari mulai kebijakan itu dikeluarkan sampai dengan kebijakan itu bermasalah secara hukum, maka biro kami sangat menjadi domain dalam hal fasilitasi dan koordinasi. Seperti itu. Jadi mohon maaf apabila biro hukum suka ngeselin lah untuk perangkat daerah, untuk pihak UPT ya dan sebagainya, banyak nanya, banyak hal yang perlu comply tinggi, karena kami sudah bisa memitigasi apa yang akan terjadi apabila terjadi masalah seperti itu. Jadi itu perlu kami ungkapkan di rapat yang baik ini, agar kita mempunyai persepsi yang sama bahwa intinya Biro Hukum memfasilitasi secara comply lah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang intiku terakhir adalah presentasi capaian kinerja intervensi reformasi birokrasi. Ini alhamdulillah 100% dan penilainya adalah dari biro organisasi. Nah, saya coba sampaikan Pak Moderator, ini banyak materi tapi saya sampaikan coba secara cepat. Isu strategis untuk lingkup biro kami ada kualitas regulasi daerah masih belum cukup adaptif dan harmonis. Kalau saya pribadi menilai sih adaptif ya, tapi mungkin harmonis kurang, karena tadi ada yang perlu kita
harmonisasikan dengan Kanwil dan Kemendagri. Nah ini karena waktunya cepat, ini saya lagi bicara dengan pihak Kanwil, bisa nggak sih misalkan pihak Kemendagri dan Kanwil bahas dengan kami itu secara bersama, seperti itu. Baik misalkan kami undang atau medianya atau tempatnya atau fasilitatornya di Kanwil atau Kemendagri. Jadi kalau yang secara pembentukan undang-undang itu kami susun draftnya, disampaikan ke Kanwil, ke Kemendagri dan sebagainya. Rasanya sih itu butuh cepat, walaupun kalau benchmark kita di Jepang, misal maaf Bapak dan Ibu sebagai pemerintah, riset untuk pembuatan regulasi itu sampai tahunan, gitu. Jadi kalau kita itu memang istimewa, gitu ya, Indonesia ya, bukan Jawa Barat, serba cepat seperti itu. Nah, kemudian arah kebijakan adalah peningkatan deregulasi dan harmonisasi, kemudian strateginya ada 4. Nah, yang perlu kami sampaikan terkait dengan program prioritas yang relate dalam hal ini kaitan dengan isu dan arah kebijakan tadi adalah kami senantiasa berupaya untuk penyusunan produk hukum daerah provinsi, di mana kami pegang masalah harmonisasi dan kaitan deregulasi dan integritas seperti itu. Kemudian fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten kota. Nah, dalam program prioritas selain itu kami juga menjalankan paling tidak ada 5 program lainnya, yaitu bantuan layanan hukum advokasi desa atau balai desa, kemudian penanganan perkara secara non litigasi, kemudian yang litigasi, kemudian bantuan hukum masyarakat miskin, dan terakhir adalah pengelolaan JDIH. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami perlu sampaikan di slide selanjutnya, izin, kaitan SDM yang tersedia, karena kami pun selain tusi tadi, kami adalah selaku pembina analis hukum, baik kaitan dengan analis hukum itu sendiri, perancang dan penyuluh hukum. Jadi untuk level daerah di provinsi kami adalah pembina. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa dilihat gap kebutuhan secara volume analis hukum. Ini perlu ke quality. Pertama adalah jenjang untuk analis hukum. Yang pertama untuk jenjang pertama itu formasinya 59, kemudian untuk PST-nya atau yang existing-nya 49, sisanya 10. Kemudian yang muda 37 formasi, existing 33, kemudian kekurangannya 4. Kemudian yang madya analis hukum itu 20, kebutuhannya 6, 14. Jadi itu yang bisa saya sebutkan biar untuk efektivitas waktu. Namun demikian, secara keseluruhan analis di bidang hukum itu kebutuhannya 177 formasi, ketersediaannya 94, kemudian kekurangannya 83. Seperti itu. Nah, ini tentunya ada gap kebutuhan khususnya untuk terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pencapaian kesejahteraan dan lain sebagainya. Kami beberapa kali juga diskusi dengan BKD agar disiapkan 83 ini, karena relatif di perangkat daerah membutuhkan khususnya untuk analis hukum yang menyangkut kajian hukum dan sebagainya di masing-masing perangkat daerah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang akan kami lakukan dan permasalahan SDM. Kemudian selanjutnya ini kami sedikit menginformasikan produk atau hasil kinerja kami untuk produk hukum provinsi 2021-2025, tapi trennya saya cukup 2 tahun saya sebutkan. Untuk Perda di tahun 2024 itu 14, kemudian di 2025 itu 7. Nah, ini mungkin salah satu indikator yang paling sederhana melihat bahwa deregulasi itu sudah dilakukan, di mana substansinya adalah salah satu simplifikasi dan kodifikasi seperti itu. Kemudian terkait dengan peraturan gubernur di tahun lalu 2024 31, di tahun 2025 45. Keputusan gubernur di tahun 2024 sebanyak 844 dan di 2025 896. Jadi produk kami untuk di produk hukum provinsi hampir menyentuh 1000 dokumen dalam 1 tahun. Kemudian untuk fasilitasi produk hukum daerah, nah kami juga sering direweli, dibaweli oleh kabupaten kota
Kota, dan memang ini ada tugas kami, tapi nggak apa-apa lah sebagai konsekuensi. Bisa dikatakan ini jumlahnya tidak kalah banyak dengan produk hukum provinsi. Misalkan untuk perda, kami dalam setahun itu perda fasilitasi sebanyak 264. Kemudian untuk peraturan kepala daerah sebanyak 939. Jadi plus minus 1000 juga. Jadi paling tidak produk hukum yang kami fasilitasi itu ada 2000. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, apabila pelayanan kami slow, agak slow, bukan apa-apa. Semua kalau disebut namanya kebijakan semua prioritas. Kadang-kadang di perangkat itu prioritas, dia unggul, dia utama. Saya prioritas di sekalian ini agar dimaklumi, makanya perlu saya sampaikan. Kemudian jumlah perkara litigasi di tahun 2024 kami menangani sekitar 34 itu perkara lanjutan dan perkara baru 28 perkara litigasi, dan 2025 38 perkara litigasi yang domainnya adalah perkara perdata dan PT-UN. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, kecenderungan jenis perkaranya adalah kaitan dengan aset. Maka beberapa kali dan alhamdulillah di RPJM kita sudah diperhatikan kaitan dengan aset. Di antaranya barangkali Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar kaitan dengan ancaman kehilangan aset kami, yaitu SMAN Kota Bandung. Seperti itu. Jadi kami fight untuk tetap mempertahankan aset. Nah, kemudian untuk perlindungan HAM itu di tahun 2024 itu adalah 24 kasus, dan di 2025 itu 64 kasus. Nah, mudah-mudahan di 2026 ini kalau zero perkara tidak mungkin, tetapi paling tidak jauh dari angka ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini letaknya di mana? Jadi Bapak Ibu sekalian di perangkat daerah gitu loh. Jadi kami berusaha dalam hal memberikan masukan kebijakan sangat hati-hati dan memitigasi, karena ini akan ada potensi perkara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan secara sekarang ada KUHP baru dan juga ada disiplin baru untuk perkara tipikor dan arahan Pak Gubernur. Kami tidak untuk melindungi seperti itu atau memfasilitasi atau mendampingi pada saat kecenderungan itu menguatkan bahwa ada ASN yang melakukan tipikor seperti itu. Dan izin Pak Stafali, Pak Anjak Utama, barangkali sekarang paradigma dirubah Pak. Apabila ada kerugian negara diakibatkan dari tindak melawan hukum ASN, maka pemerintah provinsi yang melaporkan seperti itu. Jadi itu menurut saya adalah hal yang baru, hal yang tegas, hal yang transformasi di bidang hukum yang lebih baik ke depan. Kemudian izin Bapak dan Ibu sekalian, untuk bantuan hukum masyarakat miskin, kami ada program tahun 2024 ada 35 kasus, kemudian di 2025 itu 41 kasus yang ini tentunya dikerjasamakan dengan OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, Desa Sayang Hukum. Dari total jumlah desa di Jawa Barat 5.957 desa, kami sudah sudah mencanangkan sebanyak 3.244 desa atau lebih dari 60%. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini ada inovasi atau dorongan program khusus dari Pak Gubernur. Sejak 6 Oktober ada disebut Balai Pananggahan, yaitu Balai Pananggahan itu perlindungan lah masyarakat. Itu berlokasi di Gedung Sate dan 4 di wilayah kabupaten. Kemudian ada khusus di Lembur Pakuan, di mana itu domisili Pak Gubernur. Dan tercatat ini ada 1.650 pengaduan masyarakat yang domainnya sebanyak 730 ada pengaduan di bidang hukum. Di bidang hukum di mana ini masyarakat mengadukan, kemudian kami fasilitasi, dan ini kami bersama-sama dengan 500 pengacara ke Jawa Barat yang tergabung dalam Jabar Istimewa, kemudian juga dengan tim advokasi hukum Pak Gubernur.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terakhir ini kaitan Pospakum, ini terus terang saja yang kami kerjasama, bahkan ini tidak ada di inisiasinya pihak Kanwil Hukum. Alhamdulillah diresmikan di akhir 2025 lalu untuk 5.957 desa di Jawa Barat sudah dinyatakan 100% Pospakumnya terpenuhi, dan tentunya ini perlu disempurnakan, perlu diperbaiki, dan kami akan evaluasi bersama dengan Kanwil untuk di tahun 2026 ini. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Pak Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.